Tapi waktu saya ditakdirkan dan ditempatkan oleh Tuhan datang ke sini, bahwa saya itu bersalah, bahwa saya kurang bersyukur. Banyak yang harus kita syukuri dari pemberian Tuhan. Lewat batik juga saya bisa bertemu dengan Pak Jokowi, alhamdulillah. Sebelum saya mengenal PPSGHD, ya seperti biasa saya di rumah, gak ada kegiatan dan kebanyakan sih terkadang suka mengeluh atau kayak gimana. Mungkin saya tidak ada kegiatan apa-apa. Nah setelah udah mengenal PPSGHD, saya tahu tentang arti kehidupan dan tahu tentang arti bersyukurnya untuk menjalani kehidupan. Yang membuat saya termotivasi itu kebetulan saya itu hobinya itu menggambar ya. Jadi melihat batik-batik, gambar-gambar yang bagus, jadi saya termotivasi. Proses batik yang menantang itu menciptakan ide-ide yang inovasi yang baru gitu. Kesannya tuh mungkin pertama itu nggak nyangka ya, ternyata saya nggambar yang saya bisa itu bisa diaplikasikan dengan kain gitu. Dan kedepannya tuh banyak teman-teman yang selalu support, dan kita saling diskusi tentang desain atau dari warna semuanya. Jadi kesan dan pesannya tuh bahagia. Dulu saya tuh ada KKN kalau nggak salah datang ke desa saya. Nah, terus KKN itu meliput tentang kehidupan disabilitas. Nah, saya tuh diwawancarai. Nah, setelah itu saya dipertemukanlah dengan ketua PPDI dan ketua disabilitas Cianjur. Nah, dari situ saya mengenal bahwa di sini di Cibabat ada pelatihan untuk disabilitas. Berarti awalnya tuh dari pelatihan dulu baru bisa terseleksi ke sini? Iya. Pada saat kita didik dan bantu rehabilitasi sosialnya dan keterampilannya, kurang lebih untuk yang sekarang itu kurang lebih 6 bulan mereka. Nah, pada awalnya kan mereka setelah mengikuti pelatihan ke sini pulang lagi ke daerah, ada yang berhasil, ada juga yang masih belum berhasil gitu ya. Pertama itu tahun 2019 akhir. Waktu itu masih jadi satu kali belajar itu kami 8 bulan. Itu di 2019 akhir ya, menjelang 2020. Terus kemudian untuk kliennya yang disabilitas yang di kelas batik itu ada sekitar 24 sampai 27 orang. Itu dari bermacam disabilitas ya, tapi kebanyakan yang fokus itu di Rung Wicara dan Daksa. Salah satunya ada Nurdin juga, terus Ikhlas. Terus kemudian untuk pembelajaran sebetulnya nggak terlalu sulit, hanya masalah komunikasi aja. Karena di awal-awal kan mesti tetap harus bisa belajar bahasa isyarat gitu. Kalau untuk teknis sebetulnya anak-anak cukup cukup bagus. Terus untuk mengikuti pelajarannya juga bagus, dan bisa mengikuti kemudian bisa langsung praktek. Jujur awal tuh nggak pernah tahu ya, maksudnya berhubungan dengan orang-orang disabilitas itu baru pertama kali di sini. Itu termasuk tantangan untuk saya karena
Satu, saya harus belajar banyak hal, termasuk dari bahasa isyarat, terus belajar sabar, belajar untuk memahami masing-masing karakter dari klien, karena disabilitas itu tidak sama dengan anak-anak normal yang ketika kita bicara itu bisa langsung nyambung gitu kan. Jadi hal-hal itu teknis sih menurut saya, cuma itu benar-benar jadi tantangan sampai hari ini gitu. Untuk pembuatan batik itu beragam. Jadi misalkan kalau ada batik tulis, mulai dari sketsa dulu, sketsa gambar, terus setelah itu pencantingan, setelah pencantingan kita ke pewarnaan, setelah pewarna kita penguncian, atau kalau misalkan ada proses untuk ngeblok perlu dilakukan di blok dulu, setelah itu di warna dasar, setelah di warna dasar penguncian, setelah penguncian baru dirorot, direbus. Perasaannya saya terus terang bangga ya terhadap kemampuan anak-anak. Bangganya walaupun mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka mampu menciptakan karya yang diakui dan dibanggakan oleh banyak orang gitu ya. Batik-batiknya, hasil karyanya mereka tuh diakui banyak orang. Setiap ada orang yang kesini melihat, perasaannya dengan tersenyum, dengan bangga melihat, ih ini bagus, ini indah, ini apa. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya, hasil dari mereka walaupun memiliki keterbatasan, tapi mereka diakui hasil karyanya juga gitu. Itu adalah sebuah keterbatasannya, kebanggaan yang tidak ternilai gitu. Ada beberapa anak di tahun yang lalu, ada sekarang yang di alumni, yang sekarang berkarya di alumni. Itu ada berapa, Din? 11 ya? Ada 14 orang total. Ada 14 orang, nah masing-masing itu punya skill yang kalau menurut saya tuh di semua proses dari batik A sampai proses akhir itu menguasai. Gitu. Kalau yang lalu, yang pertama itu batiknya kebanyakan batik tulis dan cap. Nah, 2 tahun terakhir lebih fokus di batik abstrak sama kontemporer gitu. Cap juga ada tapi nggak terlalu. Yang sekarang yang jadi ikonnya tuh batik kontemporer atau batik abstraknya disabilitas. Mungkin batik kita sama batik yang lain tuh emang agak berbeda. Konsepnya, terus dalam segi warnanya, terus dalam segi motifnya. Dalam konsepnya kita tidak beraturan, ini harus konsepnya harus seperti ini, harus seperti ini. Nggak ada konsep seperti itu. Dan dari segi warnanya kita timbulkan warna-warna yang cerah. Seakan-akan bahwa kehidupan kita tuh ingin lebih cerah dari sinar mentari. Kita pun dengan pimpinan-pimpinan yang lama juga untuk di batik ini melibatkan berbagai lintas sektor ya. Artinya lintas sektor akademisi dari beberapa universitas juga membantu kita, kemudian dari komunitas-komunitas batik juga kita juga pernah studi banding mungkin untuk mereka menambah wawasan tentang batik itu sendiri gitu ya, bagaimana menambah imajinasi mereka, karena mereka kan di awal masih berada di bawah naungan UPTD PPSGHD ya, di mana yang di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, tentu sangat mendukung dan mendorong hasil karya mereka itu dengan membantu memasarkan dan
baik kepada internal pegawai dinas sosial maupun ke pegawai-pegawai di OPD atau dinas-dinas yang lain di lingkungan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun yang ke lainnya, ke masyarakat umum ya. Mungkin kalau misalkan saya tidak belajar batik, untuk pertama saya mungkin tidak bisa seperti ini ya, terus tidak bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan teman-teman yang luar biasa juga. Lewat batik juga saya bisa bertemu dengan Pak Jokowi, alhamdulillah. Pertama sih nggak nyangka, kaget juga ya, karena sebelum-sebelumnya itu nggak pernah berpikir kalau saya tuh bisa bertemu dengan presiden gitu, orang yang nomor 1 di Indonesia. Pas ketemu itu rasanya kaget, senang, campur aduk. Makna batik mungkin lebih ke apa ya, lebih belajar tentang rasa sabar, terus ketekunan sama ketelitian, bahwa kita itu harus tekun, rajin, dan terus sabar, banyak sabar. Yang paling berkesan sih kalau saya karya kita tuh bisa dipakai sama band Twice kalau nggak salah. Iya. Apa? Pengen ngasih cenderamata ke Twice, tapi berbentuk yang benar-benar khas Indonesia. Kan Indonesia tuh batik. Nah, dilihat cari-cari di Jakarta ada, tapi nggak tahu, mungkin udah ditakdirkan batik kita mungkin pengen batik yang dibuatnya disabilitas. Nah, cari, nah ada yang kena mungkin dari pihak ini, ada kok, nah, dibawain, coba lihat dulu satu aja, nah, dibawain satu, boleh. Kemarin tuh Pak, berapa kelas pas waktu dibawa ke 28 kalau nggak salah. Nah, dijahit kayak gitu. Nah, pas saya lihat, kan kita tuh nggak tahu, pas saya lihat di TikTok banyak, wow. Gak nyangka, beneran gak nyangka bahwa apa karya-karya kita bisa diminati oleh oleh musisi dari luar negeri, beneran. Suka dukanya dulu kali ya. Kalau pengalaman yang paling menyentuh itu ketika ada anak yang sama klien ya, maksud saya, yang sama sekali belum pernah pegang cantingan, belum pernah masuk kelas batik, belum pernah belajar membatik, tiba-tiba mereka tuh dalam kurun waktu yang singkat bukan hanya menguasai teknik gitu, tapi menimbulkan rasa percaya diri yang kuat untuk mereka nanti ketika saya bisa nih buat ini nanti gitu. Ternyata anak-anak ini selain mereka punya bakat, mereka juga punya rasa cinta ya sama seni gitu kan. Jadi karena batik itu salah satu seni yang menurut saya itu tak lekang oleh waktu gitu, karena dari berbagai macam ide itu bisa jadi sesuatu yang indah, yang bisa juga yang bisa manfaat dan kemudian dipakai untuk banyak orang. Perasaannya sih nggak nyangka ya, terus kadang suka berpikir kok bisa karya kita itu bisa dipamerkan juga ya, jadi lebih ke nggak nyangka aja, terus senang. Untuk teman-teman disabilitas di luar sana, jangan patah semangat, terus berkarya meskipun belum diakui sama masyarakat, atau selagi kalian mampu lakukan, dan mungkin untuk masa depan kalian ada jalannya. Kesannya mungkin terima kasih lah sudah
menggunakan atau membeli produk kita. Dan jangan sampai, saya juga pengen produk kita tuh dibeli sama mereka tuh bukan hanya belas kasihan, namun dengan hasil karya kita. Contoh misalkan kakak mau beli tentang produk kita, kasihan ini saya beli aja karena disabilitas. Saya gak mau kalau misalkan seperti itu. Saya pengen yang beli itu bahwa yang beli batik kita tuh bahwa itu butuh dan menghargai seni. Untuk disabilitas yang lain, mungkin kalian bisa berkarya apapun itu, mungkin tidak hanya lewat batik saja, dari seni lukis atau kerajinan tangan, tetap berkarya. Suatu saat nanti juga ada peluang untuk rezeki. Harapannya tentu batiknya bisa dikenal lebih banyak orang, bisa diakui lagi banyak orang ya, lebih banyak orang yang terhadap batiknya tuh ini loh batik disabilitas. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka bisa menghasilkan suatu karya yang indah yang tidak sama dengan yang lainnya gitu kan ya. Itu bisa lebih dikenal. Tentu kalau lebih dikenal orang lain mengakui dengan cara mendukung dan membeli produk-produknya mereka, tentu mereka pun yang kita harapkan itu adalah kesejahteraan mereka itu bisa lebih baik lagi dari sekarang gitu ya. Artinya kan itu juga sebuah bekal buat mereka untuk kedepannya hidup bisa lebih mandiri lagi ke depannya. Terus tentu untuk harapan anak-anak pembatiknya juga anak-anak bisa lebih berkreasinya lebih bisa menonjolkan imajinasi dan karya-karya yang sebelumnya belum ada, tetapi di masa depan, di masa yang akan datang bisa lebih muncul lagi, bisa mengikuti perkembangan zaman juga, lebih kreatif lah inovasinya itu. Ya, kepada teman-teman disabilitas, jangan sampai mengeluh, jangan sampai putus asa. Berprasangka baiklah pada Tuhan, karena rencana Tuhan itu lebih indah dibanding rencana kita sendiri. Jalani aja, optimis, jangan menyerah. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Yang menerima Tuhan menciptakan dengan fisik seperti ini, tapi pas waktu saya ditakdirkan dan ditempatkan oleh Tuhan datang ke sini, bahwa saya itu bersalah. Nah, di sini alhamdulillah saya merasa kepercayaan diri saya itu kembali dan mental saya itu semakin kuat, bahwa kekurangan saya itu tidak sendirian. Namun kalau misalkan saya diberi kesempatan lagi untuk Tuhan menciptakan saya lebih sempurna, kaya sama seperti kayak kakak. Bukan saya menolak, saya udah nyaman di pasir ini. Karena apa? Belum tentu pemberian Tuhan sesempurna itu bisa saya gunakan dengan baik. Belum tentu. Kan semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah saya bisa hidup tanpa bimbingan orang tua dalam hal itu yang positif? Alhamdulillah bisa.